Ini jadi sesudah lahir. Jadi sesudah lahir itu otak tetap ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu tadi lewat indera yang 5, jadi indera primer ditambah 2 indera tambahan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita masukkan dengan musik? Pada prinsipnya, otak itu mempunyai, jadi begitu dia masuk lewat telinga misalnya, dia di otak itu akan diterima oleh asosiasi primer namanya. Jadi dia, oh iya ada suara. Sesudah asosiasi primer, dia akan masuk ke asosiasi sekunder, diterjemahkan. Nanti dia, oh itu ibu memanggil saya. Nah, kemudian dari situ dia akan dibawa lagi menuju asosiasi tersier. Asosiasi tersier ini ternyata semua rangsangan-rangsangan akan masuk ke situ. Baik itu lewat mata, lewat taktil ya atau perabaan. Sehingga waktu saya misalnya dikasih bunga mawar, kemudian saya disuruh menutup begini dan saya cuma disuruh nebak begini, saya bisa tahu itu adalah bunga mawar. Karena tadi ada lewat asosiasi tersier. Sekarang kalau misalnya dia masukkan lewat musik, ada anak-anak yang atau orang yang lebih kuat di musik di telinga dibandingkan dengan mata. Jadi kalau misalnya dia belajar dengan suara musik, maka nada-nada di dalam otaknya itu kan otak itu punya aktivitas alfa, beta, teta dan yang paling bagus adalah alfa. Nah, ada orang yang misalnya kalau dengan suara musik dia menjadi alfa, menjadi tenang pikirannya sehingga dia belajar bisa lebih bisa. Tapi musiknya pun ya harus lihat-lihat. Kalau musik jentrang-jentreng ya tentu itu akan bukan alfa yang keluar. Nah, gitu. Jadi yang terjadi ke otak adalah seperti demikian. Jadi kalau misalnya ada anak yang lebih ingin belajar dengan musik untuk belajar sesuatu, itu jangan mana ada kalau dengan musik makin ini, coba matikan, nanti kamu nggak bisa-bisa. Nah itu tidak boleh, karena dia mungkin memang jenis otaknya proses bekerjanya seperti begitu. Itu overnutrisi, misalnya begini, misalnya tadi proses untuk terjadinya penutupan neural tube. Neural tube itu terjadi karena kekurangan asam folat. Tapi kelebihan vitamin A pun bisa terjadi penutupan neural tube defect. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa di pasaran-pasaran ada yang vitamin asam folatnya 1 mg yang ditambah dengan vitamin A sekian unit. Nah, kalau seumpamanya kan tadi kita butuh 4 mg. Kemudian saya naikkan aja. Makan 4 tablet sekaligus. Apa akibatnya? Vitamin A-nya berlebih. Jadi yang harus dikonsumsi adalah betul-betul asam folat 4 mg. Yang murni 4 mg. Nggak ada tambah-tambahan yang lain. Gitu ya. Nah itu mungkin sebagai gambaran. Nah kemudian bagaimana bentakan atau teriakan? Memang betul. Karena dari otak itu dia tadi sesudah dia menerima bentakan dan teriakan itu kan akan masuk lewat telinga. Lewat telinga, kemudian dia dipersepsikan. Sesudah itu kan saya harus membuat ekspresi diri. Ekspresi diri itu bisa dengan kata-kata atau dengan tingkah laku. Waktu saya mengekspresikan diri, saya mengambil dari limbik. Limbik itu adalah pusat emosi. Maka kalau suaranya keras akan merangsang limbik saya untuk bersuara keras juga. Gitu ya. Dan dia atau malah menjadi takut. Jadi menjadi takut, jadi malah tidak akan keluar apa yang harus diekspresikan. Misalnya begini, misalnya suara ibu guru marah-marah atau ibu guru membentak saya. Maka saya yang tadinya bisa menjawab, jadi saya nggak bisa ngejawab. Karena tadi limbik saya jadi membuat semua jadi pada lupa gitu ya. Jadi teriakan itu jadi tidak baik kita mengajarkan atau kita berteriak-teriak atau marah-marah itu akan mempengaruhinya. Jadi mungkin yang Bapak maksudkan adalah stimulasi otak tengah. Ya. Karena memang. Jadi begini, kalau seumpamanya
Otak itu kan ada terdiri dari hemisfer, jadi otak yang korteks yang untuk kita berpikir. Kemudian ada yang disebut otak tengah, kemudian ada yang otak di bawah, ya. Nah, semua rangsangan-rangsangan itu akan lewat otak tengah untuk dia bisa masuk ke hemisfer. Kan kalau ke hemisfer itu adalah untuk kita kognisinya. Jadi untuk penalaran kita itu adanya di hemisfer. Nah, tapi dia semua yang masuk itu harus lewat, kan dia masuknya dari bawah dulu kan. Dari bawah masuk otak tengah terus masuk ke atas. Semua juga masuknya lewat situ. Nah, sekarang sebetulnya kita itu yang akan merangsang itu adalah hemisfernya. Apapun itu kita akan merangsang hemisfernya. Nah, sekarang bagaimana kalau saya hanya merangsang otak tengah? Itu sebetulnya tidak akan kemana-mana. Karena otak tengah itu dia akan menuju ke hemisfer. Nah, mengerti? Kan dia jalannya dari saraf indra, kemudian dia akan masuk ke otak tengah. Dari otak tengah dia akan masuk ke hemisfer untuk diinterpretasikan dan untuk dibuat apa yang mau saya ekspresikan, kan gitu ya. Nah, sekarang jadi sebetulnya kita bisa merangsang otak tengah untuk mengaktifkan hemisfer. Nah, tapi kita tidak pernah merangsang misalnya otak tengah untuk supaya dia bisa nanti jadi bisa melihat tanpa tanpa ada benda. Terus misalnya melihat sesuatu jawaban dengan melihat dengan tahu ini kita tidak usah ini kita tahu jawabannya. Itu tidak betul itu. Ya. Jadi bagaimanapun apakah otak tengah itu kalau kita rangsang itu akan merangsang hemisfer? Ya. Karena tanpa dirangsang pun memang semua rangsangan yang kita lakukan ini akan lewat otak tengah untuk menjadi atas. Bagaimana caranya dia masuk ke atas kalau nggak lewat otak tengah? Gitu. Ya. Jadi dengan kita manipulasi seorang anak untuk mengerjakan sesuatu pun itu kita merangsang otak tengah untuk merangsang ke atas. Gitu. Ya, makasih. Jadi mungkin saya sambung. Jadi semua rangsangan itu sebetulnya baik, Pak. Tidak usah dipilih-pilih bahwa harus dengan musik dan dia akan menjadi jenius. Saya pikir itu juga masih kita pertanyakan. Tapi mungkin saya berikan ini kepada Dr. Bagus karena beliau yang mengatakan bahwa janin sebagai janin pun sudah bisa dirangsang melalui musik. Mari kita dengarkan. Kalau yang otak tadi sudah seperti itu, Pak, ya. Jadi memang itu otak tengah itu kan sebagai distributornya kan, mendistribusikan asosiasinya. Jadi itu semakin cepat otak tengahnya ya semakin bagus gitu kan. Rata-rata di kita kan sering orang itu, apalagi orang Jawa, ini dilarang, itu dilarang. Ya otak tengahnya ya enggak berkembang. Yang untung ya yang jual-jual otak tengah itu, promosi. Yuk, padahal itu karena kesalahan orang tua sebetulnya, ya karena kita sering melarang. Saya ilustrasikan begini, anak kalau mengganggu orang tua kan ditaruh di box. Kalau saya bilang, saya katakan, ibunya aja yang di box ngawasin anaknya keliling-keliling. Itu otak tengahnya akan hidup. Karena ibunya naruh di dalam box, maka nggak hidup otak tengahnya. Ya. Sudah tahu gambarannya seperti itu, Pak. Ya, tadi Ibu Siti Mani menjelaskannya seperti itu kan. Nah, itu gambarannya. Nah, musik itu memang karena sempurna ya suaranya. Bermacam-macam. Nah, kalau bilang jadi jenius, tapi berpotensi untuk jenius mungkin. Karena kan logikanya kalau sel otaknya cukup penuh ya, terangsang kan, proliferasinya jadi banyak, bisa jadi itu. Ya. Jadi rangsangan-rangsangan itu kita kan bisa buktikan ya, orang di kampung kenapa kok bisa jadi orang pinter, Habibie di Pare-Pare. Kenapa kok pinter? Mungkin saja stimulasi lingkungannya yang ke arah musik tadi sudah bagus. Atau dia orang Islami dengarkan azan dan sebagainya kan itu udah bagus. Kan itu kan desibelnya merangsang untuk proliferasi, ya kan? Nah itu potensi itu. Nah kalau hidupnya di tempat yang sepi, nggak ada suara apa-apa, ya tertutup, ya potensi untuk jeniusnya kurang lah.
Kita kan di hutan tuh macam-macam kan suaranya, bisa jenius juga gitu lah. Jadi jangan heran kalau ada orang Papua juga bisa jadi jenius ya, hidup di hutan. Jadi ini ada pertanyaan mengenai ASI ya, monostereo dan monostereo dan stereo ya kan, yang mono dan stereo. Apakah kalau diperas jadi mono atau tetap masih stereo ya? Itu dulu saya jawab. Nah, mengenai ASI tadi ya, kan prinsipnya kan stimulasi dan nutrisi ya. Kalau dikasih di dalam botol aja, dia hanya berprinsip nutrisi, nggak ada stimulasinya. Tapi ketika bayinya ditempelkan ibunya ngomong dan sebagainya, itu kan ada stimulasi. Jadi minuman yang dimakan tadi, yang penting untuk perkembangan otak, langsung dipakai oleh otaknya untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan otaknya. Itu bedanya di dalam botol dengan di ibu saya bilang tadi, stereo bukan mono. Ya kan? Tentang susu sapi, itu sebetulnya walaupun di gini-gini kan, tapi karena nggak lengkap ya nutrisinya, jadi nggak bisa juga stereo, gitu loh, ya kan? Padahal ibunya waktu ngerangsang stereo, tapi susunya tidak mendukung untuk stereo. Ngerti nggak ya? Ya ngerti ya, maksudnya karena kurang lengkap tadi kandungannya, nggak seperti ASI. Kalau ibunya ASInya lengkap, rangsangannya juga lengkap, ya sudah klop. Memang anak manusia harus manusia. Susunya ya. Nah, jadi sekarang tuh ada pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sekarang banyak buah jatuh jauh dari pohonnya. Karena sapi ya, pohonnya pohon sapi. Oke, jelas ya jadi ya. Mungkin saya akan menambahkan mengenai ASI ya. Jadi prinsipnya waktu saat memberi ASI itu tadi seperti Dokter Bagus katakan bahwa itu memberi stimulasi. Stimulasi apa saja yang bisa kita berikan? Kontak ibu dengan anak. Itu jadi si bayi itu tadi kan sudah mengenal ibunya. Dari mana? Dari bau dan dari detak jantung. Jadi dia tahu bahwa yang memegang saya itu adalah ibu saya. Kecuali kalau dia selama itu dipegang oleh pembantu atau babysitter. Sekarang kan banyak yang dipegang oleh pembantu dan babysitter. Nah, tapi di siapapun yang memegangnya, jadi waktu dia menyusukan, itu harus ada kontak mata antara kita dengan bayi. Jadi kita harus melihat, kita lihat bayinya ngelihat nggak ke kita. Bayi itu akan memegang-megang, ya, dia akan menggerakkan. Itu tuh taktilnya, itu tuh jadi perabaan itu akan bekerja juga. Kemudian kalau kita elus-elus dia, maka akan timbul kasih sayang, emosi. Kasih sayang ini akan menimbulkan ASI berjalan lebih lancar. Jadi si bayi akan lebih enak untuk untuk menyusunya. Makanya walaupun itu misalnya kita berikan di dalam dot, misalnya karena ibunya bekerja jadi diberikan oleh dot, memberikannya tetap harus seperti kita memberikan waktu ada ibunya, waktu dia. Jadi saya harus dekapnya dengan benar, menyusukannya pun dengan benar. Apa yang terjadi? Bayinya diletakkan di tempat ranjang, kemudian dibeginikan. Apa yang dia dapat? Kita juga nggak tahu ya dia kontak mata sama kita atau enggak gitu kan. Nah, jadi tergantung bagaimana proses waktu menyusuinya. Ya, itu mungkin. Jadi dosis pine pollen. Karena ini kan herbal ya. Ya. Kalau dihitung farmakokinetik dan farmakodinamiknya, ya kan? Karena itu bukan zat-zat kimia yang langsung masuk, ya kan? Maka dia akan terpinggirkan juga, disaring juga oleh tubuh gitu, tidak masuk, ya kan? Jadi makanya yang kita kasihkan dosisnya, dosis yang efektif diserap. Bukan sembarangan, buat apa dikasih banyak-banyak juga keluar dari pantat kita gitu kan? Ya, mubazir kan jadinya. Jadi dosisnya. Jadi kalau bayi itu yang berapa sampai 24 itu cuma 1 tablet ya. Satu tablet aja. Tabletnya itu kecil dan itu dicampurkan di susunya juga nggak apa-apa, ya kan?
diminum juga disaring. Cuman yang harus diwaspadai alergi. Nah ini alergi ya yang harus diwaspadai ya. Jangan, makanya kita memberikan ndak sebanyak-banyaknya, kecil-kecil dulu gitu ya. Begitu dia ada perubahan, nah boleh banyak-banyak ya. Jadi kalau tadi kita lihat bahwa gambaran perkembangan itu harus melalui tahapan perkembangan seperti itu. Mengapa harus demikian? Karena sebetulnya itu adalah menggambarkan proses pematangan di otak. Jadi pematangan di otak itu mulainya dari bawah dulu, kemudian dia masuk ke tengah, kemudian dia masuk ke namanya subkortikal, kemudian baru masuk ke kortikal. Ini kortikal itu yang paling tinggi. Nah, sekarang kalau misalnya dia merangkak itu adalah untuk maturasi dari subkortikal. Nah, di subkortikal itu banyak sekali jaras-jaras asosiasi. Jadi kalau seumpamanya dia tidak melewati fase merangkak, maka dia akan kesulitan dalam proses belajar. Karena dia begitu dia mau manggil sesuatu, interkoneksinya ngeheng. Nah, akibatnya apa? Saya harus kembalikan lagi dia untuk belajar merangkak. Belajar merangkak itu adalah belajar alternating. Jadi merangkak itu kan sebetulnya dia kanan, nah gitu ya. Nah, itu biasanya anak-anak yang tidak lewat begitu, waktu dia berjalan pun itu pasti dia tidak jalan seperti tentara begitu. Dia nggak bisa jalan begitu. Dia pasti jalannya itu begini, atau malah dia pusing kalau disuruh ngikutin kita. Nah, anak yang seperti gini akibatnya kanan dengan kiri itu tidak nyambung. Jadi akan ngeheng. Jadi saya akan turunkan lagi dia supaya terjadi pematangan di daerah subkortikal. Jadi kita bikin lagi karena otak anak itu mempunyai plastisitas. Apa arti plastisitas? Jadi dia bisa melewati jalur yang ngeheng, kemudian kita lewat jalur-jalur lain supaya apa yang kita tuju ini bisa tercapai. Itu fungsinya. Prinsip otak itu berkembang, itu harus dosis stimulasinya yang tepat. Tepat waktu dan tepat intensitasnya. Ya. Kalau itu terlambat, setelah 5 tahun dan sebagainya, itu tidak optimal dapatnya. Itu prinsipnya. Jadi makanya jangan lihat anak itu harus holistik, lihat apakah ini akan ada terhambat. Oh anak saya, orang tua suka ngomong gini, anak saya normal kok nggak apa-apa gitu. Padahal kita tahu, yang ngerti itu, bahwa anak itu ada masalah. Nah, sehingga harus kita terangkan kalau tidak tepat waktu Bu, menyelesaikannya nanti. Nah kaitannya dengan Ben Pollen, anak-anak berkebutuhan khusus, logikanya ya, karena kita memberikan asupan nutrisi yang tepat juga, maka dia akan mendapatkan neurotransmitter atau kecepatan untuk merespon itu lebih bagus. Itu yang saya perhatikan. Terus terang aja saya katakan, ingat ya Bapak Ibu sekalian, makanan di kita ini sudah nggak alami lagi. Ayam, suntik hormon, sehingga sama-sama aminonya itu tidak bisa lengkap lagi. Apa? Sapi, pakai makanan konsentrat, digelonggong dan sebagainya kan gitu. Karena mau cari yang tadi, karena hitungannya logiko-matematik. Jadi ya, semua dihitung dengan uang. Soal itu bermanfaat atau enggak, yang penting untung buat dia. Nah itu jahatnya pendidikan logiko-matematika, ya, mengarah ke liberalisme. Nah ini yang harus kita cermati ya di kebijakan di negara kita. Tapi ini okelah, kita sama-sama memperbaiki ya, enggak usah menghujat. Kita yang sudah tahu, kita yang berbuat gitu. Jadi pertumbuhan anak yang melompat. Tadi dikatakan kalau melompat tentu ada bagian-bagian otak yang tidak matang. Bagian otak yang tidak matang itu kita tidak tahu sebelah mana. Kalau dilihat kan perkembangan otak itu harus ada motorik kasar, motorik halus, bahasanya ekspresif, reseptif, sosial, emosional, ya. Nah, itu semua harus dengan kematangan yang sama. Kalau dia melompat, mungkin motoriknya betul melompat, tapi bagaimana emosionalnya? Kita tidak tahu. Karena misalnya
kematangan itu ada yang bantatnya. Ini biasanya bisa terjadi pada anak yang cerdas istimewa. Anak cerdas istimewa juga bisa begini, dia melompat-lompat. Nanti misalnya dia SD atau umur 3 tahun, enggak kita ajarin juga, dia sudah bisa membaca. Padahal tidak saya ajarin. Tapi emosinya dia tetap anak umur 3 tahun. Kan waktu umur dia bisa membaca kan harusnya itu kemampuan anak umur 5 tahun, 5 atau 6 tahun. Tapi kalau saya perlakukan dia seperti anak usia 5 tahun, itu tidak nyambung. Kan? Nah, sementara itu karena dia kemampuannya itu, jadi usia misalnya usia 3 tahun, kemampuannya 5 tahun. Waktu dia bermain sama teman-temannya gimana? Nyambung nggak? Nggak nyambung, wong dia udah lebih tinggi. Jadi waktu kita sekolahkan dia di tingkat playgroup atau di tingkat TK, dia akan bosan, teman-temannya baru mau belajar A, B, dia udah bisa belajar kemana-mana. Nah, ya kita tetap harus memberikan stimulus. Stimulus itu jadi menambah, jadi apa yang sudah dia dapatkan itu harus bisa kita koneksikan. Jadi jangan dengan nambah-nambah lagi, bukan. Tapi kita artikan, jadi kita, Dek kalau ini begini gimana ya cara nyelesainnya? Nah gitu, jadi dia akan merimbunkan otak-otak dan dia mengambil jaras-jaras asosiasi gitu. Itu mungkin ya. Cuman saya kasih tip, maka waktu saya pendidikan di Surveillance Nutrition ini khususnya IPB, presentasi kan di sana dari tiap negara harus presentasi. Saya presentasikan jenis makanan yang ada di Indonesia, mereka Prof. Valiente itu menyatakan salut, hebat makanan di Indonesia, hampir 90% mengandung serat dan vitamin serta mineral. Ketika saya nyajikan data statistik penduduk, gizi penduduk, kenapa ada orang gemuk? Dia bertanya, kok banyak orang gemuk di Indonesia? Akhirnya dia bertanya, bagaimana cara makannya? Nasinya makan, banyak-banyak lauk dan sebagainya, buahnya di belakangan. That is wrong. Jadi makan buah dulu baru makan yang lain-lain. Nah, cuci mulut itu karena dikasih domain cuci mulut ditaruhnya di belakang gitu. Mestinya buka mulut itu kan. Itu buah-buahan. Nah itu Pak ya. Jadi itu. Jadi saya pun mengeterapkan itu makan buah dulu, makanya saya badannya tetap seperti ini terus ya. Saya kira itu tips dari saya yang terakhir. Iya, terima kasih kepada Dr. Siti Aminah dan Dr. Bagus. Sebelum kita menyelesaikan seminar ini, saya ingin membuatkan satu resume bahwa ternyata neurotransmitter adalah sesuatu yang paling penting di otak kita. Karena neurotransmitter itu menjadi penghubung agar kita bisa mengekspresikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita pikirkan, baik secara verbal maupun non-verbal atau komunikatif, ya. Dan neurotransmitter ini bila perkembangannya tidak baik seperti tadi, perkembangan motoriknya loncat-loncat, ya Ibu ya, itu ternyata bisa kita bantu melalui asupan ya nutrisi pine pollen. Tentunya ada dosisnya ya. Selain itu tadi selama kehamilan adalah masa platinum, sehingga kehamilan itu harus direncanakan, bukan tiba-tiba yang datang ujuk-ujuk bilang mah aku hamil. Itu pasti akan bermasalah anaknya. Sehingga ke depan ya, apa yang sudah berlalu biarkanlah berlalu, begitu kan ya, Dokter Bagus, kan udah jadi. Jadi ke depan kita akan lebih berencana sehingga kita mempunyai bangsa-bangsa yang memang bisa menjadi pemimpin. Di dalam kehamilan kita dengar tadi baik dari Ibu Siti Aminah maupun Dokter Bagus, ternyata anak-anak janin itu membutuhkan stimulasi, antara lain musik.
Jadi memang betul Pak, musik itu adalah sesuatu yang pastinya akan membantu selama dia masih janin dan setelah dia dilahirkan. Begitu juga pada orang dewasa, ada orang dewasa seperti saya kalau belajar atau mau menulis buku, pasti saya akan menggunakan musik. Tanpa musik semua tidak akan terjadi pada saya. Ya, jadi musik itu ternyata juga bisa membantu gerakan-gerakan anak-anak kebutuhan khusus. Jadi untuk di ruang-ruang yang untuk menerapikan bayi sebaiknya ada sound system di mana nanti bisa melantunkan lagu-lagu Mozart meskipun hanya 14 itu cukup ya. 14 lagu itu lebih dari 1 jam. Kita melakukannya hanya 1 jam, sekitar 1 jam. Ya, sehingga neuron-neuronnya juga bisa tumbuh. Jadi secara singkat saya akan katakan perkembangan anak kita selalu membutuhkan stimulasi. Ya, stimulasi itu bisa dari musik, bisa dari perilaku kita, ya, bisa dari perbuatan kita. Dan tentunya bisa mendapatkan asupan pain pollen untuk membantu perkembangan anak. Sekian, saya kembalikan mic.